Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita semua kesehatan sehingga kita dapat kembali mengikuti kelas online rutin pesantren properti 1 minggu 3 kali. Insya Allah kita akan adakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Semoga kelas ini tetap berlanjut. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ardian yang sudah mau meluangkan waktunya untuk kita semua, memberikan ilmunya kepada kita, sharing ilmunya kepada kita. Semoga nanti ilmunya dapat berkah, khususnya buat Pak Ardian. Amin. Dan juga saya berterima kasih pada para yang sudah join mengikuti kelas online-nya pertemuan ke-17 ya. Alhamdulillah kita sudah alhamdulillah kita sudah pertemuan ke-17 Pak Ardian. Jadi alhamdulillah saya berterima kasih juga yang sudah mengikuti dari kelas hari pertama sampai hari ke-17 ini. Sebelumnya alhamdulillah juga kita hari ini sudah berada di Ramadan hari keempat. Betul ya Pak Ardian ya? Alhamdulillah juga kita insya Allah nanti di bulan Ramadan kita juga akan mengisi waktu-waktu seperti sekarang nih, waktu-waktu mustajab, waktu-waktu ngabuburit kalau orang Indonesia bilang. Jadi kita sambil mengisi waktu-waktu kosong, kita mengisi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Siap. Gitu. Ya. Pada kesempatan hari ini kita akan guru kita ini Pak Ardian, beliau adalah founder dari Indonesia Property Club dan owner dari DNK Group, salah satu developer perumahan di Salatiga, betul Pak Ardian ya? Kalau di Salatiga malah nggak ada, kita kebanyakan di luar kota, di Bandung kebanyakan. Kira-kira di Salatiga. Kebanyakan di Bandung, rumah Salatiga rumah. Oh rumahnya di Salatiga, gitu siap. Asli Salatiga. Siap Pak Ardian. Ya. Mungkin sudah ada 22 orang yang join. Oke. Ini sambil nunggu yang lain juga bicara yang ringan-ringan dulu mungkin ya. Siap Pak Ardian. Jadi saat ini sebenarnya kalau bicara di dunia properti ya tahu sendirilah eranya sedang era seperti ini. Ya. Tapi sebenarnya masa-masa seperti ini itu sebenarnya sudah diprediksi sebenarnya. Oh, sudah prediksi Pak ya? Sudah diprediksi. Bapak Soeharto tahun 1995 waktu buka kolom pencapir itu juga sudah memprediksi 2020 akan ada bermasalah di Indonesia dan di dunia. Kemudian seorang ahli pandemis itu juga sudah membicarakannya di tahun 2005. Bahkan Barack Obama itu pernah membuat organisasi baru di pemerintahan Amerika untuk organisasinya itu untuk mempersiapkan jika ada pandemi penyakit. Tapi organisasinya sama Donald Trump dibubarkan. Sudah siap. Kemudian, ya? Amerika sudah siap sebenarnya. Sudah siap Amerika. Sama Donald Trump dibubarkan. Kemudian di 2018 ada seorang pakar ekonomi makro namanya Dr. Dom. Dr. Dom itu nama aslinya Noral Robini. Beliau dulu pernah jadi konsulnya IMF. Terus masih jadi konsultannya di Warren Buffett, itu sudah membuat prediksi tahun 2018, bahkan itu pernah masuk di portal online Indonesia, CNN Indonesia. Ya. Itu tanggal 17 September 2018, beliau sudah memprediksi, tanggal 14 September 2018, beliau sudah memprediksi bahwa 2020 itu akan ada resesi yang begitu hebat di dunia ini. Nah, saya juga sering membaca dan akhirnya saya ikut aliran beliau, dalam artinya ikut aliran beliau itu pakar-pakar memprediksi, ya sudah saya ikut. Makanya di 2000 gitu ya? Persiapan. Makanya ketika di September 2019 Warren Buffett menarik dananya 70% dananya ditarik, cash-nya ditarik. Jadi dia nggak invest lagi tapi cash-nya ditarik. Maka saat itu saya memutuskan di bulan Januari 2020 saya tidak membeli tanah-tanah lagi. Saya menjual tanah yang ada, saya tidak membeli tanah, karena saya paham di 2020 akan ada masalah. Masalahnya apa? Waktu itu saya belum berpikir, karena saya hanya melihat Warren Buffett menarik dananya, terus kemudian Noral Robini juga memerintahkan tidak boleh berhutang, tapi perbanyak tabungan.
karena nanti resesi ekonomi akan panjang. Kalau dulu di 2008, 2098, 2008, resesinya itu hanya di sebuah negara. Kalau ini karena pandemi ini semua seluruh dunia. Iya, betul. Nah, yang jadi masalah kan teman-teman yang tidak pakai persiapan. Alhamdulillah karena saya pakai persiapan, saya tidak ada kerjasama yang jatuh tempo tanah. Karena dari 2019 waktu milad ke-6 properti itu saya sudah memperingatkan kalau bisa beli tanahnya cash. Saya sudah peringatkan ke teman-teman sebenarnya waktu milad. Tapi kan kalau kita ngajarkan properti beli tanahnya cash itu kan tidak seksi, ataupun cari investor yang mau kerjasama full bagi hasilnya 50-50. Itu kan jadi materi yang tidak seksi dan tidak disukai sebagian audiens. Ini ngajari kok materi kuno, nggak mau bermutu, cari beli tanahnya cash, terus kalau bisa cari investor ya, kalau gitu anak SMA aja bisa. Ya memang saat ini kenyataannya seperti itu, saya menganjurkan kalau bisa beli cash. Kalian tanahnya tempo-tempo nanti akan jadi masalah di tahun depan. Saya sudah memperingatkan di milad ke-6 pesantren properti di 2019. Maret berarti itu? Maret. Di sesi saya itu saya sudah ngomong, kalau bisa beli cash. Bukan gaya-gaya, memang kenyataannya 2020 sudah diperingatkan ya. Ya, tapi kan ya saat yang pakai alhamdulillah, kalau yang nggak pakai nggak apa-apa. Nah, bagaimana sekarang yang sudah terlanjur? Yang sudah terlanjur pinjam bank, yang sudah terlanjur apa ya istilahnya ya? Yang sudah terlanjur jatuh tempo lahan. Saya sendiri saya nggak bisa menjawab dan saya nggak mau tahu. Kenapa? Karena saya sendiri persiapan pandemi ini saya sudah siapkan setahun yang lalu. Saya tidak ada pinjaman bank untuk main properti, kemudian saya juga tidak ada jatuh tempo lahan dengan pemilik tanah. Jadi saya sudah persiapkan itu semua sebenarnya. Jadi untuk saat ini di kantor kita Bandung pun tadi saya baru telepon direktur saya, ya kita tidak ada masalah. Rumah kita nggak pernah jualan ready stock, kita jualannya inden, kita kerjasama dengan bank. Berarti kalau belum ada konsumen yang kita nggak akan bangun. Nah, jadi kontraktor yang tidak masalah. Tanah juga kita selalu belinya cash. Jadi alhamdulillah juga nggak ada problem. Jadi kita sudah persiapan sebenarnya. Siapkan jauh-jauh hari berarti, alhamdulillah berarti. Sudah, makanya ketika Pak Bambang meminta saya untuk ngisi kelas online ini saya juga bingung. Bingungnya kenapa? Karena kita sudah mempersiapkan ini sejak lama gitu loh. Jadi kita sudah persiapan setahun, yang lain belum apa-apa kan ya, saya nggak bisa menjawab. Kan juga bingung berarti artinya kan? Iya, betul. Nah, tapi bagaimana kalau sudah terlanjur ya? Saat ini mau nggak mau mereka harus melakukan berbagai cara untuk menjual produknya. Karena ini akan panjang. Ini akan panjang. Panjang. Nanti sampai recovery itu bisa 2 tahun lebih ini. Ini akan panjang. Saya mohon maaf, saya tidak akan bercerita yang enak-enak. Karena memang nggak ada yang perlu diceritakan yang enak-enak gitu loh. Karena situasinya lagi nggak enak juga, Pak. Dari dulu itu saya kalau ngisi materi saya tidak pernah menjanjikan angin surga. Dari dulu. Jadi konsekuensi ngajak saya kan bicara apa adanya. Yang jelas apa adanya saat ini ya seperti ini gitu. Jadi yang memprediksi situasi seperti ini itu sebenarnya banyak pakar. Ada namanya Larry Brilliant itu sudah memprediksi, bahkan sampai dia membuat sebuah novel, dan novel itu difilmkan tentang pandemi ini. Kemudian Bill Gates juga sudah, kemudian Warren Buffett juga sudah. Artinya semua orang-orang yang bermain di ekonomi makro yang ekonomi besar sudah memprediksi ini gitu loh. Nah, kita kan tinggal meniru saja sebenarnya. Ya. Nah, efeknya karena banyak bisnis yang tumbang, kemudian NPL bank naik, pengucuran KPR pasti tertahan. Jadi banyak bisnis yang tumbang, NPL naik, pengucuran KPR pasti tertahan. Nah, sekarang real lah. Di kelas ini banyak pesertanya developer. Sekarang saya tanya, kalau Anda punya konsumen mau KPR, pertanyaannya saat ini gampang atau susah? Pasti jawabannya pasti susah. Sulit, Pak. 1, profesinya dibatasi. Hanya TNI, Polri, BUMN, BUMD yang lebih mudah. Kalau karyawan swasta agak susah. Pengusaha apalagi kalau mereka bekerja di perusahaan transportasi contoh, atau pengusaha transportasi, susah.
Karena NPL juga naik, atau pengecuran KPR pasti tertahan. Berarti kan sekarang kita harus cerdas. Kemana kita harus berjualan? Betul nggak kira-kira? Betul, Pak. Nah, artinya kalau kita sudah punya produk, ya kita harus mapping produk kita. Mapping produk kita itu harganya berapa, kemudian kita mau jualan kemana pasarnya, kemudian cicilannya berapa, dan orang siapa yang kira-kira punya penghasilan tersebut. Contoh yang saya lakukan di beberapa perusahaan saya, contoh yang Bandung, itu kita cicilan di angka 4 jutaan. Berarti take home pay suami istri harus 10 juta. Nah, siapa saat ini yang di masa pandemi ini yang suami istri masih bekerja dengan penghasilan 10 juta? Tidak mungkin saya menawarkan ini kepada orang-orang yang punya gerai di mall. Tidak mungkin saya tawarkan produk-produk saya kepada orang yang bekerja di mall juga atau di perhotelan. Kan nggak mungkin. Hotel tutup. Nah, kemana saya harus jualan? Saya cari perusahaan farmasi, saya cari apotek, saya cari apoteker. Kenapa? Karena mereka yang masih dipercaya perbankan. Betul. Perusahaan farmasi kan mestinya meningkat. Iya. Nah, jadi mapping saya adalah harganya berapa, cicilannya berapa. Contoh 4 juta, berarti saya cari take home 10 juta. Kemana saya cari take home 10 juta? Ya sudah, saya cari yang saat ini ada penghasilan 10 juta. Berarti orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang masih dipakai produknya oleh masyarakat. Perusahaan farmasi, ya, kemudian betul. Perusahaan makanan, perusahaan beras. Pengusaha beras itu saat ini omsetnya bagus. Oh, beras bagus, Pak ya? Pengusaha beras ya, omsetnya bagus. Ya. Mereka cash flow-nya juga oke, dan saya terus mencari kemana ya orang yang di masa susah pandemi ini tapi penghasilannya meningkat. Nah, iya. Pasti ada karena hidup itu seperti timbangan, di mana satu sisi itu turun, sisi yang lain pasti akan ada yang naik. Ya, pasti. Ya. Nah, itu yang kita cari. Kemudian untuk langkah ke depan kita untuk bermain di kota besar, kita bahkan saat ini itu stop. Stop artinya kita jualan produk yang ada, kemudian pasarnya kita cari, siapa-siapa sih profesi yang saat ini meningkat. Jadi ada wabah tapi penghasilannya malah meningkat, itu yang kita cari. Ya, betul. Nah, kemudian saat ini kebijakan perusahaan kita agak berubah. Kalau dulu kita mau bikin perumahan, yang pertama kita cari adalah jumlah penduduk. Kemudian populasinya harus berapa? Kenapa kita milih Bekasi? Kenapa kita milih Jakarta? Kenapa kita kemarin mencoba di Pamulang? Karena satu, penduduknya tinggi. Kemudian UMR-nya tinggi. Kemudian urbanisasinya tinggi. Saat ini malah kita berbeda. Untuk tahun 2020 ini, sampai nanti mungkin 2021, nanti mungkin di bulan-bulan Agustus kita mungkin akan belanja tanah. Itu kita akan mencari daerah-daerah yang ruralisasinya tinggi. Jadi ada namanya urbanisasi, ada namanya ruralisasi. Ruralisasi itu kalau urbanisasi dari desa ke kota. Kota ke desa. Kalau ruralisasi dari kota ke desa, gitu. Nah, nanti kemana kita akan berpindah bisnisnya, core bisnisnya, mungkin kita akan mungkin ke depan akan bermain kaplingan. Kaplingan. Karena kan tidak mungkin kalau kita punya perusahaan properti tiba-tiba tutup. Kita akan bermain kaplingan, tapi kita akan bidik daerah-daerah dengan tingkat ruralisasi yang tinggi. Ruralisasi itu orang pindah dari kota ke desa. Nah, kita akan lihat mereka. Tapi yang membedakan kalau dulu orang dari desa ke kota, contoh mereka dari desa ke Bekasi, mereka bisa bekerja di perusahaan, mereka gajinya UMR 4 juta, contoh pabrik gajinya 4 juta, suami istri 8 juta, mereka beli rumah dengan cicilan 2,5 sampai 3 juta pasti bisa. Ya, betul. Nah, kalau ruralisasi dari kota ke desa, itu mereka adalah mungkin orang-orang yang dulu eksekutif perusahaan, mungkin mereka dulu pengusaha yang sekarang terdampak. Nah, mereka mungkin bawa sedikit tabungannya kembali ke desa. Jadi sebenarnya ruralisasi ini nanti pasarnya malah pasar cash dan pasar cash bertahap, bukan pasar KPR. Ya. Kalau urbanisasi itu pasarnya pasar KPR. Karena desa ke kota, Pak ya. Iya. Jadi oke lah saat ini memang senja. Tapi kan di dunia itu kan berputar ya. Iya, Pak. Mungkin saat ini di kita Jogja, Salatiga senja, oke. Tapi di Eropa bisa jadi kan tidak senja. Di Amerika saat ini juga bisa jadi kan pagi hari ini. Karena Amerika dan Indonesia selisih 12 jam. Di Amerika bisa jadi jam 4 pagi kan. Pagi.
Nah, di Eropa juga masih malam kan itu. Artinya di satu sisi daerah itu mungkin bisnis propertinya sudah senja, nggak menarik lagi, mungkin jualannya juga akan susah karena nggak ada karyawan yang punya penghasilan. Tapi di sisi daerah yang lain itu bisa jadi matahari terbit. Nah ini yang harus kita pelajari saat ini dan kita pelajari sama-sama, kita diskusi sama-sama. Yang jelas saya mohon maaf nih, saya bicara ini bukan saya paling hebat, bukan karena disuruh Pak Bambang saja itu. Pak Bambang suruh saya juga, saya bingung atas dasar apa, saya juga nggak paham. Ya, Pak. Yang jelas kalau menurut saya pribadi ini pendapat saya, pendapat saya ya sudah yang saat ini ada di kota jual saja. Caranya gimana? Bidik sektor market yang itu saat ini mereka masih punya penghasilan. Siapa saja mereka, silakan Anda cari. Kira-kira sektor apa yang di masa wabah tapi penghasilannya naik. Kalau saya sektor-sektor ekonomi di obat-obatan, kemudian di pangan yang bukan kuliner ya, makanan mentah. Sayur kayak gitu tuh Pak ya? Ya, pengusaha sayur mayur itu saya punya langganan, saya kan senang juga memasak. Saya sering ngantar istri belanja. Saat ini tempat-tempat yang sering saya pakai langganan saya belanja, itu saat ini omsetnya juga naik, nggak karu-karuan. Oke, ayam potong saat ini harganya jatuh. Tapi di tingkat pedagang, ayam potong yang dia punya jasa potong dan cabut bulu, itu omsetnya naik nggak karu-karuan gitu loh. Oke, kuliner ayam turun, tapi di pedagang ayam potongnya yang dia jualan di pasar, itu omsetnya naik. Omsetnya naik. Kenapa? Karena ibu-ibu jadi suka belanja. Betul, Pak. Nah, mereka itulah nanti yang akan saya tembak untuk jadi membeli properti saya. Jadi di dunia ini kan satu turun, satu pasti akan naik. Siapa yang naik yang kita cari gitu loh. Ya. Jadi kalau semua orang saat ini mungkin susah. Mungkin Anda yang lihat video ini mungkin juga sedang susah. Tapi ya semua orang susah kan, tapi sisi yang lain juga tidak ada juga yang tidak susah. Nah, itu yang kita cari. Siapa mereka yang tidak susah? Siapa yang penghasilannya saat ini naik? Nah, itulah yang nanti akan jadi pangsa pasar kita. Ya, betul. Itu sih menurut saya. Jadi solusinya bagaimana saat ini? Solusi ya jangan gengsi, lepas properti non tanah. Non tanah itu kalau pegang tanah sih nggak masalah, maintenance-nya rendah. Tapi kalau Anda saat ini pegang rumah, nggak laku-laku maintenance-nya kan akan ada maintenance bulanan, bayar listrik lah, mungkin bayar ini. Sekarang saran saya dilepas saja. Pak, kalau nggak untung gimana? Yang penting balik modal untung dikit, tidak masalah lah. Tapi kalau tanah, jangan. Kemudian, solusi yang kedua, bagi Anda yang masih punya cash flow, solusi saya beli tanah sawah, tapi yang bisa dikeringkan. Jadi tanah sawah, saat ini statusnya sawah, wujudnya sawah, tapi di zona yang itu bisa untuk pekarangan atau perumahan. Jadi yang masih punya tabungan, solusinya beli sawah, tapi yang bisa dikeringkan untuk perumahan. Nah, artinya apa? Pandemi ini sampai kapan kita belum bisa, kita tidak tahu. Ya sudah, beli sawah, nanti kita bagi hasil dengan petani, kita masih bisa makan gitu loh. Betul. Minimal kita bisa makan gitu loh. Itu yang penting Pak sekarang, bisa makan. Yang penting bisa makan kan. Betul. Saya pun menukarkan beberapa unit rumah saya dengan sawah. Saya jual rumah saya, ya untung dulu saya pengennya harga jual 450 tahun 2019. Ya. Sekarang saya jual agak turun malahan 415. Turun malahan. Tapi saya tukarkan sawah. Karena saat ini juga sawah harganya juga jatuh karena banyak petani juga mau jual gitu, mau lebaran. Ya. Kemudian mau anak sekolah masuk, itu kan mereka bisa jual sawah. Oke, harga produk kita rumahnya turun, tapi harga sawah juga turun gitu loh. Nah, dari situ nanti kita bisa bagi hasil, artinya kita masih bisa makan. Nah, di saat seperti ini yang paling sangat penting sebenarnya adalah berapa sih batas cukup kita? Berapa sih batas cukup kita? Berapa sih kebutuhan kita untuk bisa hidup, untuk bisa makan? Jadi tentukan batas kebutuhanmu, maka kemudian akan muncul rasa syukurmu. Itu yang paling penting. Jadi saat ini kebutuhan berapa? Oh, saya kebutuhan di Salatiga kota kecil. Saya nggak kemana-mana karena banyak lockdown, berarti mobil di rumah. Oh, saya hanya makan saja sebulan 3 juta mungkin cukup. Ya sudah, tentukan batasnya itu. Batasnya itu ditentukan, contoh batas kita 5 juta atau 3 juta, tentukan batasnya itu.
Kemudian kita cari uang dengan kreativitas kita di angka itu, gitu loh. Jadi, itu untuk masa-masa bertahan. Sambil nanti kita kalau punya dana, mainlah kaflingan di daerah yang orang balik kampungnya banyak, yang pulang kampungnya lebih banyak daripada nanti urbanisasinya. Yang biasa disebut tadi, ruralisasi apa sih tadi? Yang ruralisasi. Nah, ruralisasi itu kebalikannya urbanisasi. Jadi kita tentukan batas angka kita itu berapa sih, 3 juta, 4 juta, ya sudah tentukan. Dan yang paling 4 ini yang paling penting, ini saat Ramadan. Jadi kalau Ramadan ini saat yang paling penting, ya kita belajar lagi tentang agama kita. Kebetulan saya Muslim, ya sudah perbanyak baca Al-Quran. Karena di dalamnya itu banyak-banyak ide nanti muncul di otak kita. Kemudian kalau kita masih bisa berkenan, kita masih punya kesempatan datang ke pesantren, datang aja ke pesantren, diskusi dengan ulama-ulama kita, dengan kiai-kiai kita gitu. Yang penting seperti saya tentukan, sebulan saya batasnya cukup di hidup Salatiga, contoh 4 juta. Berarti saya persiapkan angka setahun itu berarti 48 juta. Maka saya siapkan angka 50 juta, saya kasihkan istri, cukup nggak cukup untuk makan, ini 50 juta. Setahun. Dari mana? Nah, dari mana? Ya dari jual aset. Dari saya jual aset itu. Nah, selama mengisi saya nggak bisa main properti di kota Bekasi, di kota Pamulang, di kota Bandung, ya saya cari daerah-daerah ruralisasi tadi, kemudian saya main kabelingan di daerah tersebut. Nah, kemudian waktu luang saya yang saya banyak itu saya pakai untuk diskusi dengan para kiai. Kenapa? Karena kiai itu ketika kita diskusi, mereka masih punya tamu, mereka masih punya komunitas. Kiai itu tahu siapa yang masih nyumbang besar. Nah, karena mereka tahu nanti kalau kita butuh investor, kalau profitnya besar, kita jadi nggak kesulitan investor gitu loh. Jadi salah satu kenapa kita harus sering ke pesantren, karena di sana kita akan tahu pesantren itu penyumbang besarnya siapa. Dari situ kita akan paham. Nah, dari situ kita akan kenal. Ketika kenal, kita kalau punya bisnis yang kaplingan, contoh profitnya bagus, pasti kita akan ketemu orang itu gitu loh, pemodalnya. Sampai sekarang saya kebetulan tidak pernah pakai sejak 2015 saya tidak pakai 2016 saya tidak pakai pinjaman bank untuk bisnis properti saya. Saya pakai investor. Investor saya ada perorangan, ada lembaga. Nah, ini yang saya lakukan teman-teman semuanya. Mohon maaf, ini saya juga tidak bisa panjang lebar karena saya paham yang ikut ini juga pasti orang-orang hebat semua gitu loh. Apalah artinya Ardian gitu loh. Tapi tips saya adalah solusi menurut saya itu kalau ingin saat ini lepas properti yang non tanah itu yang mana ada bangunannya, kemudian beli tanah sawah yang di daerah bisa dikeringkan, artinya tanah sawah yang bisa untuk perumahan. Saat ini kita pakai sawahnya untuk nanam padi, tapi di kemudian hari kita bisa pakai untuk perumahan ketika masa pandemi sudah selesai. Kemudian kalau Anda memaksakan main properti karena timnya masih ada, Anda main kaflingan saja. Kemudian bagi yang muslim, perbanyak baca Al-Quran dan perbanyak silaturahmi ke pesantren, karena pesantren itu menurut saya solusi di saat seperti ini. Karena kiai itu arif, mereka arif, pandangannya kan luas. Contoh saya saat ini datang ke pesantren Wali, ini di Salatiga, di Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, namanya pesantren Wali, di Google Map ada. Itu kebetulan Pak Kiainya lulusan Mesir, artinya wawasannya pasti luas, relasinya pasti banyak gitu loh. Jadi kalau kita mau ngobrol, itu pasti juga akan mendapat solusi-solusi yang lebih hebat. Dan ini nanti ke depan, kalau pandemi sudah selesai, kita juga akan buka kelas-kelas baca tulis Al-Quran, kelas-kelas baca kitab Alhamdulillah di pondok. Nah, nanti kami ini kita ruangan sudah persiapan, ruangannya lumayan ini. Ini santri juga sudah 200 orang, tapi karena ini musim kena COVID, semua suruh pulang. Nanti kita juga akan menerima santri-santri yang dewasa, yang tua, tapi nanti kalau corona sudah berlalu gitu loh. Mungkin nanti akan banyak kelas-kelas online juga dari sini, mungkin nanti bisa kerjasama dengan Pak Bambang Property Plus. Mungkin nanti kelas baca kitab, atau nanti kita bahas kitab kan dari sini bisa. Karena semua solusi keagamaan ini, semua solusi masalah kehidupan ini, saya juga perlu dari pondok gitu loh. Rasulullah sudah memberikan petunjuk bahwa saat ini itu kalau menurut
hadis dan Al-Quran ini sudah memasuki fase-fase akhir zaman. Nah, fase-fase akhir zaman itu bagaimana kita mempersiapkannya, itu kan di Al-Quran dan hadis juga ada petunjuk-petunjuknya. Kemudian nasihat-nasihat ulama juga banyak sekali. Jadi itu menurut saya. Kemudian paling penting saat ini kita harus memegang namanya reputasi. Saat ini itu paling penting reputasi. Reputasi itu penting. Artinya kalau Anda saat ini punya tanggung jawab keuangan, lebih baik ngalah lah. Anda punya tanggung jawab dengan pemilik tanah, atau Anda punya tanggung jawab dengan kontraktor, lebih baik ngalah. Kalau punya mobil, mobilnya jual saja untuk bayar kontraktor. Lebih baik pakai motor tapi tidak punya tanggung jawab kontraktor daripada pakai mobil, kontraktor tidak terbayar. Itu namanya mendolimi. Jadi kemudian ini yang sangat penting, karena ketika Anda saat ini di masa seperti ini reputasi Anda masih terjaga, kelak di kemudian hari ketika tidak ada wabah, ketika kita mau besar, orang tetap ada kepercayaan terhadap kita. Tapi kalau kita kontraktor aja, bayarannya nggak betul, pemilik tanah sudah jatuh tempo nggak bayar-bayar, mobil kita tapi mobilnya bagus, itu menurut saya ya nggak masuk akal lah. Jadi yang paling penting saat ini reputasi. Reputasi itu harus Anda pertahankan. Kemudian karena saat ini pasar-pasarnya sangat terbatas, harga sangat sensitif. Jadi Anda harus banyak kreatif untuk jualan, dan harga kalau bisa Anda harus menghitung ulang harga jualnya. Harga jual Anda hitung ulang, kemudian pasar harus Anda cari celah-celah pasar di daerah Anda, siapa saja orang yang di masa wabah ini tapi pendapatannya adalah malah menaik. Kemudian teman-teman semuanya, untuk kaflingan tentunya ini sangat menggiurkan untuk daerah-daerah ruralisasi, karena saya sudah mencoba, kebetulan di daerah sekitar Salatiga banyak orang hijrah ke Jakarta, saat ini pulang kampung, beberapa orang itu butuh tanah untuk bertani, karena saya bujuk mereka untuk bertani, hidroponik, bertani yang kecil-kecilan yang di tanah 200 meteran, saya berhasil bikin kaflingan 10 kafling dengan tanah 200 meteran yang di pinggiran desa tapi ada akses jalannya. Pembelinya adalah orang-orang teman-teman yang dari Jakarta yang mereka mau berlatih pertanian kecil-kecilan dengan tanah 200 meter. Pertanian tanaman sayur hidroponik. Jadi hasilnya lumayan, itu kita bisa jualan kaflingan kepada mereka. Mungkin itu dulu, kalau mau ada yang tanya, silakan kalau mau ada yang saya tanya. Ya Pak Rian. Ini mau ada, buka pertanyaan dulu atau mau langsung ke materinya Pak Rian? Silakan kalau mau tanya-tanya dulu, karena saya ya agak canggung juga kalau bicara di depan handphone ini kan, beda kalau ada audiens 100, ada audiens 200, itu kan ada ice breaking, ada teriak-teriak, itu kan asik gitu loh. Kalau ini kan diam semua Pak. Diam semua, kayak apa ini? Itu loh, siapa yang mau tanya-tanya dulu lah? Baru satu sih Pak yang mau bertanya ini, tapi tanya yang tadi harga sensitif perumahan atau kaflingan itu ya? Iya Pak. Kalau perumahan ya sensitif sekarang. Kalau sudah punya produk, semua orang punya produk, pasarnya sekarang berkurang, pasarnya terbatas, ya persaingan sangat ketat gitu loh. Beberapa pengembang besar saya lihat yang di Semarang itu iklan-iklan promonya juga sekarang harganya saling jatuh. Artinya kan sensitif sekarang. Kalau Anda tetap bertahan dengan harga lama, sementara pasarnya sudah tergerus, ya mohon maaf mungkin nggak laku gitu loh. Tapi kalau bisnis baru yang namanya kaflingan, asal Anda bisa memilih tanah kafling induknya itu harganya juga murah, kemudian Anda juga bisa jual murah. Contoh, saya beli tanah kafling 200.000 di pinggiran desa, tapi ada jalan akses untuk jalan mobilnya ada, ternyata 200.000. Saya jual 600.000. Promo saya adalah 3 kali harga dasar kalau saya. Karena tanah kafling kan cuma petak-petak, kemudian pecah, sudah. Pecahnya pun pakai nggak usah percepatan karena kita suratnya kita mau kasihkan setelah setahun. Jadi kalau untuk properti yang sudah ada saat ini Anda punya dagangan, ya Anda harus, mohon maaf saya katakan yang pahit, yaitu Anda harus mau istilahnya merefresh lagi. Harga saya tuh saat ini pas nggak untuk pasar yang sedang lesu ini. Tapi kalau Anda pede, karena mungkin Anda pede, ya enggak apa-apa, harganya mungkin Anda bisa naikkan, malah tidak masalah, harga Anda naikkan, fasilitas Anda naikkan, kemudian pasarnya Anda bidik pasar-pasar yang memang saat ini bisnisnya naik.
Kemudian Anda bidik ibu-ibu. Jadi kalau suaminya bisnisnya naik, itu ibu-ibu yang megang uang, ya Anda bidik ibu-ibunya. Mungkin untuk FB Anda untuk segmentasinya saat ini cari yang segmentasi profesi-profesi yang bisnisnya naik karena pandemi. Salah satunya orang-orang kesehatan. Tapi kalau Anda mohon maaf saat ini bidik pasarnya yang mungkin orang-orang yang jualan mobil, ya salah juga. Karena orang jualan mobil saat ini juga sepi. Ya betul Pak. Transportasi nih. Toyota aja untuk Fortuner kemarin saya mendengar harganya diskon sampai 100 juta. Artinya kan untuk bisnis mobil juga tergerus. Ya. Jadi kalau Anda mau di FB Anda nanti ad-nya itu orang-orang yang di atas 35 tahun yang profesinya mungkin kesehatan. Mungkin farmasi lah intinya. Ya, mungkin mereka jualan herbal. Karena saya punya teman yang jualan herbal, omsetnya naik. Online. Tetangga saya jualan apa? Kacang wedang jahe sama apa itu namanya ronde, omsetnya juga naik. Jadi walaupun yang lain sepi, dia naiknya nggak karu-karuan katanya. Yang tadinya jam 10 baru tutup, sekarang jam 7 sudah tutup gitu loh. Nah, jadi kan di masa seperti ini, ya siapa saja yang naik, ya itu yang kita kejar. Nah, kita sudah turun omsetnya. Kita punya teman turun omsetnya. Nah, kemudian kita ngobrolnya sama-sama juga orang yang turun omsetnya. Ya ketemunya nanti nangis bareng. Ya ketemunya nangis bareng toh. Iya Pak. Mas omsetku turun, ya wis nangis bareng kan gitu. Pandai-pandailah memilih teman untuk saat seperti ini. Ini itu aja sih. Ya sama kalau saya jualan kaplingan ya saya cari teman-teman yang pulang dari Jakarta yang saat ini mungkin ikut orang tuanya tapi dia masih punya dana untuk bisnis ya saya bujuk ini bisnis pertanian sedang oke. Pertaniannya loh, produk pangannya loh ya, bukan kulinernya. Iya Pak. Kalau kulinernya jatuh, tapi kalau produk pangan mentahnya naik ini omsetnya. Karena ada teman dari komunitas IPC itu pedagang beras, malah dia berharap corona ini terus menerus karena omsetnya naik ketika ada corona. Loh, saya pengen tetap corona terus. Selesai. Teman saya pedagang beras di Ngawi dan Bojonegoro itu malah ngomongnya karena dia kirim ke Jakarta, ngomongnya malah kalau bisa corona terus omsetku naik gitu loh. Artinya di masa seperti ini, di masa orang bilang susah, ada juga orang yang gembira. Ada aja yang iya betul Pak. Nah, ya orang itu yang kita kejar. Artinya ini saya punya ada sawah mau dijual, ini nanti kemudian bisa untuk perumahan di kemudian hari. Tanah sawah ini bisa sekarang saat ini memang sawah, tapi bisa untuk perumahan di kemudian hari karena arena zona kuning. Ya saya ketika mau mengerjakan itu saya bilang teman saya punya uang, kamu kan pedagang beras nih, ambil nih. Ini harganya murah karena harga jatuh harga tanahnya. Nanti di kemudian hari kalau normal kita bisa bikin perumahan. Kalau belum normal kita bisa tanam padi di situ. Ya, itu sih yang saya lakukan. Jadi kalau susah ketemu susah ya nangis bareng. Nangis bareng. Tapi kalau susah cari yang seneng siapa sih? Ya gitu. Saya cari yang seneng siapa sih gitu. Siap. Nah, pesan baru Pak. Pesan baru. Sebenarnya ini pesan lama. Dari dulu juga. Kalau susah ya cari orang seneng. Saat ini ya sama. Saya hunting ini. Siapa? Contoh. Saya punya teman pendamping pasir di Klaten. Saat ini memang omsetnya turun, tapi walaupun turun, dia sehari masih bisa, yang tadinya 300 truk masih bisa melayani 150 truk. Betul turun, tapi kan dia nggak beli barang gitu loh. Namanya pasir kan begitu izin keluar kan, barang tinggal keruk aja kan gitu ya. Iya. Mungkin omsetnya turun, penghasilannya turun, yang tadinya mungkin dia sehari 10 sampai 20 juta, saat ini 5 sampai juta. Tapi walaupun penghasilannya turun, tapi kan tetap punya penghasilan dan tidak punya utang gitu loh. Iya, betul. Nah, itu yang kita cari. Saat ini siapa sih orang yang masih punya penghasilan? Kalau kita ketemu orang, susah ini hidup, ya sudah, dengerin aja. Tapi ya kita jangan banyak, maksud saya diskusi, tapi jangan apa ya kita cari yang lain yang untuk kita membuat kita lebih semangat gitu loh. Oh ternyata walaupun corona saya nggak bisa pergi, walaupun banyak orang yang sakit, tapi ada juga orang yang berdoa semoga coronanya panjang gitu loh. Karena dengan corona omsetnya naik, itu ada, itu real itu real. Nah, tanah pertanian lahan kering bisa dirubah tidak Pak untuk pemukiman? Tergantung, itu tanya di RT RW di tiap kabupaten kota itu kan ada namanya Dinas PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan. Ya, tanya aja itu masuk zona apa gitu loh. Jadi tanah sawah, mungkin sertifikatnya saat ini
pertanian. Tapi nanti ketika kita tanya PUPR itu masuk zona pemukiman, ya kita bisa beli dan saat ini kita bisa tanami padi, tapi kemudian bisa kita bikin perumahan di sana. Gitu. Ini dari Mas Gamal, bagaimana dengan penjualan kafling? Aduh, pertanyaan hilang itu, tolong dibaca ulang. Halo? Halo Mas Admin. Ya Pak, saya baca ulang Pak ya. Ya. Gak muncul soalnya di tempat biar saya. Saya nyalakan aja biar ngobrol. Ya. Halo Pak Yono, silakan bisa bicara langsung dengan Pak Ardian. Halo Pak Yono. Selain untuk pertanian bisa Pak, saya ada lahan gambut. Nah, ini ada pertanyaan dari Pekanbaru, lahan gambut bagaimana? Ya, pertanyaannya adalah siapa yang butuh lahan tersebut dan bisa untuk apa lahan gambut tersebut gitu loh. Karena saya tinggal di Salatiga. Di Salatiga itu lahan pertanian yang tidak bisa ditanami sawah, tapi dia bisa ditanami rumput gajah, itu di Kafling juga laku gitu loh. Jadi lahan yang untuk bisa tanami rumput gajah itu rumput yang untuk makan sapi, itu ya laku. Kemudian lahan yang bisa untuk pertanian sawah, yaitu harganya tinggi. Tapi kalau saat ini lahan gambut, saya kurang paham, tinggal Anda mencari siapa lahan gambut ini bisa ditanami apa dan siapa yang butuh, yaitu tugas Anda untuk mencari. Seperti itu. Terus nilai tambah kaflingan, apa sih Pak Ardian nilai tambah kaflingan? Yang pertama, nilai tambah kaflingan, kalau di saat dulu sebelum ada pandemi, pertama daerahnya harus dekat dengan pemukiman, harus dekat dengan perumahan kalau perlu. Kemudian ada selling point yang lain, mungkin kampus, mungkin pasar, itu dulu sebelum ada pandemi. Tapi kalau sekarang tidak. Yang sekarang tanah kaflingan yang dicari adalah tanah kaflingan yang air, yang itu memang pertanian tapi bisa untuk perumahan. Yang pertama mereka cari yang airnya gampang. Kemudian yang mereka cari tetangganya itu ketika menanam produk pertanian itu laku. Contoh, tanam padi laku. Kemudian di daerah Getasan itu tanamannya rumput gajah laku. Kemudian di daerah Monosobo mungkin contoh tanaman kentang laku. Nah saya kalau di Salatiga itu tanamannya adalah tanaman saat ini, sawah. Karena itu komoditi yang dibutuhkan. Kemudian bagaimana kalau daerahnya sudah tidak bisa untuk sawah, ya saya lihat dulu bisa tanami apa. Nah, saya bisa tanami apa di situ. Contoh, saya kemarin mencoba, ini menawarkan kepada teman-teman saya yang lain, produk yang saya tanami itu nanti rencananya tanamannya adalah durian. Tapi saya tidak jualan kafling durian, tidak. Saya jualan kaflingan, tanah, ini wujudnya kebun. Saat ini tanamannya macam-macam mau saya rapikan, saya jual kafling. Tapi ketika nanti mereka mau tanami tanaman keras, contoh durian, contoh mangga, saya hubungkan mereka kepada supplier bibit mangga, bibit durian. Jadi saya jualnya pure tanah, tapi ketika mereka mau cari bibit mangga, bibit durian kemana, yang bimbing siapa, saya sudah punya nomor kontaknya. Contoh, saya ada namanya Widodo Farm, itu jualan bibit-bibit. Nah, saya bilang ke mereka, ini saya akadnya jualan tanah kebun, yang ini bisa untuk pekarangan, Anda bisa tanami, tapi kalau Anda mau butuh cara menanam yang baik, tanaman apa yang baik di situ, saya tunjukkan ke Widodo Farm. Itu yang saya lakukan. Seperti itu teman-teman. Pak Ardian. Mungkin ada yang mau tanya ini Pak Ardian dari Pak Eko Rambu. Biar saya nyalakan aja, biar bisa diskusi dengan Pak Ardian. Silakan Pak Eko Rambu, pertanyaan bisa disampaikan. Assalamualaikum Pak Eko. Halo Pak Eko. Mungkin ditulis atau pakai? Oh, saya bacain aja Pak ya. Siap. Pak Eko nanya ini Pak Ardian, untuk memberi value pada tanah kapling, beliau minta trik-triknya dari Pak Ardian. Jadi tanah kapling yang saya selalu saat ini saya cari adalah tanah yang SHM-nya itu kebun atau sawah. Di mana-mana kalau tanah SHM kebun atau sawah itu harganya lebih murah daripada pekarangan. Nah, tapi tanah itu bisa dirubah di PUPR, petanya bisa untuk tanah pekarangan gitu loh. Value-nya adalah tanah ini nanti bisa untuk perumahan. Yang pertama. Yang kedua value-nya adalah ketika nanti Anda mau beli tanah kafling saya, saat ini mungkin tanah kosong, Anda mau tanam apapun di sana, saya sudah punya nomor kontak konsultannya. Mau tanam durian, saya sudah punya. Mau tanam mangga, saya sudah punya nomor kontaknya. Jadi value-nya adalah ketika mereka butuh konsultan tanaman, saya sudah siapkan gitu loh.
Saya sudah siapkan. Karena hanya itu yang bisa untuk saat ini, tidak ada yang lain. Selling point dekat kampus, sekarang nggak begitu digubris. Selling point-nya adalah harga yang murah, gitu aja. Harga yang murah berbanding dengan hasil pertaniannya. Atau harga yang murah berbanding hasil kalau nanti ditanami durian jadi berapa pohon, hasilnya kira-kira berapa, berarti tanah saya itu balik modalnya kapan, gitu. Selling point-nya adalah kita hitungkan, ini tanah 200 meter, tanami durian ada sekian tanaman. Nanti kalau durian itu berbuah, hasilnya kira-kira sekian biji, dari sekian biji pohon durian itu akan menghasilkan uang berapa. Nanti kita kasih hitung-hitungannya, yang itu hitung-hitungannya dari konsultan tanaman, bukan dari saya jualnya tanah. Value sekarang itu, kalau value sekarang dekat kampus, dekat pasar, dekat ini selling point yang lama itu sudah nggak berlaku lagi. Selling point baru adalah ini dekat sentra-sentra produksi pertanian atau set produksi pertanian. Kemudian kalau saya tanami pertanian itu siapa nanti yang bimbing saya, terus itu nanti jadi berapa duit, itu yang paling penting saat ini. Silakan. Nanti kalau Pak Eko kurang jelas, nanti bisa diskusi saya di WA saya. Ya, silakan teman yang lain. Silakan Mas Admin. Mungkin ini ada Pak Yono, Pak. Biar saya buka. Mungkin sore hari ini mau sharing-sharing aja Pak, apa tanya jawab aja mungkin ya. Ya. Atau mau materi mungkin dari Pak Ardian? Tidak, karena materi saya itu materi yang orang sudah siap sebenarnya. Materi ini memang materi yang saya punya saat ini memang materi yang sudah saya siapkan. Saya di Indonesia Property Club ada beberapa teman yang praktek yang memang saya rangkul. Kemudian step-stepnya itu saya ajari. Materi yang saya punya saat ini. Halo Pak Ardian, suaranya hilang. Ya, materi saya saat ini adalah materi yang itu orang sudah siap gitu loh. Sudah siap bahwa 2020 itu ada resesi. Halo. Halo, iya Pak. Ya, jadi sekarang tanya jawab aja deh. Tanya jawab aja. Siap, Pak. Mungkin ini ya kita nggak usah panjang-panjang kan. Karena asing juga ya ngomong di depan HP. Pangling Pak ya, agak susah gitu Pak Bambang juga. Awalnya begitu Pak. Biasa ngomong di banyak orang langsung gitu kan. Kalau di banyak orang itu mau ngomong 6 jam aja saya betah. Cuma kalau di depan HP, lihat wajah saya yang nggak ganteng ini kan saya juga repot ini. Jadi kalau di audien kan ada yang cewek, ada yang cowok kan enak itu. Jadi yang bisa dipandangi kan banyak gitu loh. Jadi ini Pak Ali Murtopo ini. Terus saya nyalakan dulu. Ya, Pak Ali Murtopo itu tanya tanaman apa? Silakan Pak Ali Murtopo. Pak Ali Murtopo itu pertanyaannya ngetik, tanaman apa yang bagus Pak Ardian? Ya tanaman yang laku dijual produknya nanti. Karena saya hidup di Salatiga yang banyakkan tanah sawah, ya saya mainnya tanah sawah. Sebagian kebun, karena di Salatiga juga banyak daerah yang tanamannya durian, ya saya tanam durian. Saat ini hanya 2 itu aja yang saya paham, durian dan sawah. Yang lain saya belum paham gitu loh. Karena ini juga baru tahun ini persiapan saya untuk main di tanah di produk-produk pertanian. Tapi saya pernah posting, kalau yang mengikuti Facebook saya pernah posting di bulan September 2019, saya posting di depan sawah. Bahwa ini adalah bisnis masa depan. Oke, yang lain siapa yang mau tanya? Ini Pak Ardian ada dari YouTube, karena kita juga alhamdulillah live YouTube juga. Main di YouTube juga? Iya Pak, alhamdulillah kita di sini ada dan YouTube juga ada. Ada yang bertanya Pak, untuk kafling kurma itu masih fleksibel apa enggak sih Pak? Saya tidak tahu. Saya kalau tidak tahu, ya tidak tahu. Karena saya tahunya sawah ya sawah. Karena sawah itu yang penting pengairannya. Kemudian kita punya mitra yang bisa nanami sawah, nah kita bagi hasil. Tapi sawah itu adalah sawah yang memang di kemudian hari bisa untuk perumahan. Jadi kalau nanti pandemi ini selesai, rencana memang tak pakai untuk perumahan gitu loh. Selama pandemi wabah ini belum selesai, ya saya tanami sawah, tanami padi gitu Pak. Untuk tanaman yang lain saya nggak paham. Saya pahamnya ya padi sama durian. Ya, gitu aja. Mungkin yang lain? Bentar Pak. Halo Pak Yono. Ada juga yang ngetik? Ini apa yang ngetik ya? Tadi Pak Yono tanya juga luas coupling minimal berapa itu ya? Iya Pak. Luas coupling minimal kalau sawah ya harus di atas 5.000, tapi kalau kebun yang itu tanami durian, tapi saya tidak
tidak nanami loh ya, artinya saya jual kosong, nanti mereka saya arahkan silahkan mau tanami apa. Tempatnya sana, konsultannya si A, si B, saya jualnya tanah akadnya. Saya kalau untuk tanah kebun 200 meter. Untuk tanah sawah 2.000, tapi saat ini saya main 5.000. Kaplingannya 5.000-an. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Yono Pak, Jakarta Pak. Siapa? Ini yang nanya tadi Pak Yono. Siap. Punten mau nanya, kalau jualan kapling kan nggak bisa KPR Pak ya? Ini Enggak, berarti kan pasarnya agak terbatas ya? Loh, saya kalau Bapak mengikuti dari awal, saat ini kan pandemi Pak. Iya. Saya main kaplingan di daerah ruralisasi. Ruralisasi itu orang yang tadinya eksekutif di kota, dia balik kampung, tinggal di rumah orang tuanya, dan dia mau ngapain bingung, saya tawari tanah kapling Pak. Jadi tidak bisa di KPR, tidak diperbankan Pak. Ini cash dan cash bertahap. Oh gitu. Bentuknya ya. Sawah sama kebun yang bisa yang kebun yang bisa ditanami atau kebun yang sudah ada tanamannya. Saya memang cari kebun yang sudah ada tanamannya. Kebun itu saya beli, saya lihat ada tanamannya apa, saya tawarkan ini ada kebun, ada tanamannya yang mungkin tahun depan akan panen, mungkin ada mangganya. Saat ini yang sedang saya kemarin saya beli tanah, saya potong-potong itu isinya durian dan pohon rambutan Pak. Contoh di Bekasi itu daerah Setu Taman Sari kan juga banyak tanah kebun yang bisa untuk perumahan yang isinya saat ini rambutan, ya itu kita bisa jualnya gitu nih. Saya jualan, akad saya jualan tanah, tanaman bonus. Tapi kalau nanti mereka mau nanam sendiri, butuh ahlinya ya saya kenalkan ke mereka gitu loh Pak. Legalitasnya yang dipersiapkan apa Pak ya? Saya kalau tanah-tanah itu yang penting di PUPR itu bisa untuk pekarangan, walaupun saat ini ujungnya kebun atau sawah, saya malah cari tanah yang mohon maaf Pak, belum SHM. Girik Pak ya? Ya, saya girik, kemudian saya kerjasama dengan Pak Lurah, kan pecahnya tinggal di kelurahan itu Pak. Karena kalau SHM pecahnya kan di BPN kan tutup Pak. Iya betul. Nah, nanti kita tinggal bikin surat AJB aja kan. Nah, nanti kita bilang kalau mau SHM ya SHM-nya nanti diterima tahun depan. Tapi kalau mau girik, suratnya nanti AJB. Berarti tanahnya diproyeksikan memang untuk kebun Pak ya, bukan untuk perumahan Pak ya? Tanah kebun, tetapi area yang itu di PUPR di petanya kuning Pak. Untuk perumahan bisa? Ya, tapi di pinggiran, saat ini masih pinggiran gitu loh. Iya. Harganya masih murah gitu loh Pak. Karena saat ini kita mau bikin perumahan di kota. Saya punya di Bekasi ada dagangan itu Pak, di daerah Mustika Jaya, Pedurenan. Tapi kan yang beli siapa Pak? Orang Jakarta. Orang Jakarta saat ini juga ditutup Jakarta gitu loh. Ya, Jakarta iya. Siapa? Jabodetabek itu. Siapa? Saya punya dagangan ini Pak. Berapa produk saya. Makanya saya sekarang malah lari ke pinggiran yang daerah-daerah ruralisasi. Ada urbanisasi, ada ruralisasi. Ruralisasi itu orang kota ke desa gitu loh Pak. Kalau pengerasan jalan untuk lingkungan perlu nggak itu Pak? Nggak usah. Kan kebon Pak. Ya jalannya ada. Jalannya 6 meter, tapi ya saat ini masih tahu sendiri jalannya kayak gitu. Kan mereka saat ini kan butuhnya juga untuk nanam Pak, bukan untuk rumah. Tapi di kemudian hari saya bilang, Anda paham kan dana desa itu juga banyak. Ketika dana desa banyak, di kemudian hari pasti itu juga akan dicor, akan diasal oleh desa juga pasti itu. Karena dana desa kan untuk infrastruktur kan setahun 1,3 miliar Pak. Yang tahun ini memang tidak boleh dipakai untuk infrastruktur, tahun ini untuk penanggulangan COVID. Tapi tahun depan kalau COVID sudah selesai, Corona selesai, atau 2022 bisa jadi untuk ngecor lagi. Ya, gitu loh Pak. Ya tanah-tanah 150, 200 Pak, kita jualnya 500-an. 100 juta. Tanah 100.000, 150, 200.000, jualnya 500.000 gitu Pak. Oh gitu. Ya. Oke. Makasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama, waalaikumsalam. Gitu. Ini Pak ada lagi Pak yang nanya mungkin dari Pak Herve ini Pak. Mau bertanya. Ya, silakan Pak Herve. Tanyanya bisa disampaikan ke Pak Ardian. Halo Pak Herve. Hilang lagi. Ini mau nanya Pak. Kalau padi paling cepat itu berapa bulan sampai dengan panen? Saya kalau padi yang paling paham orang tua saya. Kata orang tua sih antara 3-4 bulan panen. Ya, betul. Kebetulan orang tua saya kan petani. Jadi kalau saya, yang ini yang ngajari orang tua saya.
ini di masa pandemi, rumah kamu itu tukarkan sawah, minimal kamu tetap bisa makan gitu loh. Kebetulan orang tua saya itu petani, jadi yang ngajari orang tua saya, yang ngatur orang tua, kata orang tua sih 3-4 bulan panennya. Kebetulan saya punya sawah yang itu bukan tada hujan, dekat rawa pening, yang airnya tiap tahun ada. Jadi masih aman. Nah, saat ini yang terbesar di kita masih tikus. Tikus, tapi saya sudah beli alat di SHDR itu 780.000 alat pengusir tikus. Itu ada di SHDR. Jadi dipasang di gubuk-gubuk itu, yang kan kita gubuk-gubuk ada listriknya. Colokin di situ, nah nanti kalau malam dicolokin ada yang jaga itu, tikusnya nggak datang. Alat pengusir tikus, elektrik gitu. Saya sih untuk pertaniannya bagaimana saya kurang paham. Saya tahunya bagi hasil. Hitung-hitungan saya yang penting walaupun aset saya berhenti di sawah, saya masih bisa makan dari panenan. Itu sih. Siap. Terima kasih Pak Arin. Siap. Selanjutnya ini dari Pak Ken Semarang, Pak. Ya. Ayo silakan Pak Ken Semarang, bisa disampaikan pertanyaannya kepada Pak Ardian. Halo Pak Ken Semarang. Halo, mau nulis atau mau bicara boleh? Putranya itu malah yang mau bicara. Nulis saja enggak apa-apa. Bentar, saya carikan. Pak, ada dari Pak Abdul Karim. Untuk coupling, meskipun belum sertifikat atau masih letter D, tidak masalah ya Pak. Terus kita janji ke konsumen sertifikatnya HM atau HGB ya? Saya janjinya tetap sertifikatnya tanah letter C, letter D. Saya janjinya letter C, letter D. Jadi kalau saya ngaplingannya itu enggak jadi SHM. Cuma kalau mereka mau meng-SHM-kan, nah saya bawa ke notaris saya. Kalau Kabupaten Semarang itu saya biasanya langganannya Bu Susilowati. Kalau Kota Madya Salatiga itu sama Bu yang di jalan depan pengadilan. Itu nanti mereka yang mensertifikat. Jadi janji saya itu cuma pecah di desa. Pecah di desa, nanti muncul surat AJB-nya. Jadi saya nggak janji SHM. Kalau mau SHM, ini notarisnya silahkan dengan notaris sendiri. Itu sih, janji saya nggak ada SHM. Saya letter C, petok D, gitu aja. Urusannya sama Pak Kepala Desa. Lebih ringan, lebih nggak ada masalah. Dan yang saya ajak beli, itu memang background-nya adalah orang yang sudah pernah beli produk properti, bukan pembeli pertama properti. Itu mungkin Pak Abdul Karim. Siap Pak Ardian, terima kasih. Ya. Selanjutnya ini ada lagi Pak dari YouTube. Hilang. Kita ini dulu Pak Geri Arsyad. Silakan Pak Geri. Halo Pak Geri, silakan. Ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardian, Pak Guru, ini saya mau nanya nih Pak. Ya. Saya itu sekarang mau minta saran lah ke Bapak ya. Saya itu sekarang mau mengembangkan ini Pak, rumah target marketnya itu dengan pre-design Pak. Jadi orang-orang yang beli rumah dan dia pre-design Pak, gitu. Dan saya riset seberapa bulan ini, ternyata mereka adalah menengah ke atas Pak, konsumennya ternyata banyak yang dari luaran kota, yang istilahnya kes-kesan juga gitu Pak. Karena mereka kemarin juga ada konsumen ya yang dia bilang saya tuh ingin punya rumah tapi setelah keliling-keliling perumahan kok semuanya tuh sama gitu, saya pinginnya beda. Nah mungkin apakah target market seperti itu masih peluangnya bagus? Putus-putus Pak. Halo Pak. Halo, bisa diulangi Pak Geri? Iya. Pertanyaannya mungkin bisa diulangi. Pertanyaannya gini Pak, kalau misalkan saya mau mengembangkan rumah pre-design Pak, target market untuk rumah pre-design. Ya. Nah kira-kira gimana Pak, peluangnya bagus atau enggak Pak? Karena saya riset kemarin ternyata marketnya itu menengah ke atas, ternyata banyaknya, bahkan mereka kes-kesan Pak. Oke. Itu ide yang bagus Pak, cuma marketnya dipahami. Saat ini marketnya itu profesinya apa mereka? Apakah profesi mereka dan bisnis mereka saat ini terkena dampak corona atau tidak? Iya. Kalau profesi dan bisnis mereka tidak terkena dampak corona, ya tidak masalah Pak, dilanjutkan saja.
Contoh, saya punya teman-teman SMA, SMP beberapa itu kan teman di PNS. Nah, ketika mereka membeli tanah ke saya, kemudian mereka mau bikin rumah free sesuai mereka, desain mereka, itu ya tidak masalah karena Bank Jateng, kebetulan saya di Jawa Tengah, itu kemudian BRI untuk PNS-PNS dengan gaji dari pusat itu tidak masalah, mereka nanti potong gaji. Jadi tergantung Pak, pasarnya itu kita kemana? Ke orang-orang yang saat ini terkena wabah, dampak wabah atau tidak. Kalau sampai saat ini tidak terkena dampak wabah ya tidak masalah Pak. Tapi ini Pak, untuk masalah perizinannya kendalanya ini Pak, kalau untuk yang targeting rumah pre-design itu rumah izinnya izin rumah tinggal aja Pak bisanya. Jadi mungkin hanya terbatas hanya sampai 5 kapling, 10 kapling gitu aja Pak. Ya betul. Kalau perumahan besar ya free design kan juga tidak masalah Pak, perumahan besar Pak. Kan IMB-nya IMB Indo, nanti tinggal di IMB ulang Pak gambarnya. IMB-nya Indo, nanti IMB pecahnya kan gambar tampak depannya beda-beda tidak masalah Pak. Oh gitu Pak. Rumah tampak depannya beda-beda tidak masalah Pak. Kawasan bisa Pak ya? Bisa, kawasan kan tergantung Pak, tergantung ownernya mau bikin seragam tampak depannya sama atau tampak beda kan tidak masalah Pak. Oh, iya. Saya kebetulan saat ini kebanyakan saya perumahan pribadi Pak, di bawah 10 unit. Saya di bawah 10 unit, pakai pribadi, saya yang pakai PT itu paling baru 2 lokasi Pak saat ini, yang 2019 itu baru 2 lokasi. Semua lokasi saya rata-rata pribadi Pak, di bawah 12-10 itu. Nah kalau di bawah 12-10 saya biasanya pecah dulu Pak. Pecah, kemudian IMB, nah di situ kan free design tidak masalah mereka Pak. Lebih enak sih. Iya. Perumahan saya di Bandung itu Puri Denka Cibiru itu 12 unit juga free design, tapi tetap 2 lantai. Iya. Luas bangunan tidak boleh berubah, tapi tampak depan boleh berubah. Kemudian di Solo kita ada Grand Millenia, itu di daerah Purbayan, itu kita desain depannya beda-beda semua. Jadi daerah Millenia, Grand Millenia Purbayan Solo itu tampak depannya beda semua. Izin rumah tinggal Pak ya? Izin rumah tinggal Pak, jadi kita pecah kemudian IMB. Tapi pakai izin settlement juga, tapi perseorangan. Ya Pak, terima kasih Pak. Lanjut ya, di bawah 20 masih aman Pak, di bawah 20 ya. Ya Pak, nanti lanjut di grup PA Pak, makasih Pak. Siap. Terima kasih Pak Ardian. Mungkin alhamdulillah yang sudah join di Zoom ada 70 orang lebih Pak Ardian, dan YouTube juga sudah 20 orang. Siap. Jadi bersuara ini yang mau bertanya dipersilakan lewat chatbox atau bisa lambaikan tangan dari kamera, nanti biar bisa saya nyalakan mic-nya biar berdiskusi langsung dengan Pak Ardian. Selanjutnya mungkin ada yang baru join ya Pak, ada yang bertanya ini tadi 2-3 orang. Kemungkinan di properti ini pulihnya lagi kapan ya Pak ya, untuk khusus bisnis properti ya? Saat ini mungkin ada yang baru join tadi, mungkin tadi kan udah dijelaskan di awal. Mungkin bisa dijelaskan kembali. Jadi kalau pulihnya saya tuh ya mau bicara apa adanya, nggak enak, mau bicara apa adanya kok menyakitkan gitu loh. Yang jelas ketika vaksin ditemukan, maka yang recovery pertama kali adalah pabrik-pabrik dulu. Kemudian nanti pusat perbelanjaan pelan-pelan, kemudian pusat hiburan. Pusat hiburan itu akan pulih setelah orang punya pekerjaan. Dan mohon maaf, properti yang paling belakangan sendiri. Jadi setelah ya kan sekarang logikanya Anda itu sekarang kena efek corona. Corona selesai, ditemukan vaksin. Yang pertama Anda lakukan adalah beli vaksin, betul nggak kira-kira? Betul Pak. Setelah beli vaksin yang Anda lakukan apa? Beli makanan kan? Pangan. Yang bisa dimasak. Ya. Iya betul. Setelah itu Anda sudah lama, mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin setahun nggak ada jalan-jalan. Anda kan pasti akan jalan-jalan, benar nggak kira-kira? Refreshing Pak. Refreshing. Ya. Nah, mungkin ke Taman Safari di Bogor atau mungkin ke Bali. Refreshing dulu. Iya betul. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan saya, rumah itu kebutuhan nomor berapa setelah itu? Sekian mungkin Pak. Ya, apalagi orang milenial. Orang milenial itu kan yang penting jalan-jalan, makan-makan, rumah kan bodo amat, betul nggak? Jadi kalau ada yang tanya kapan, ya tanyalah pada diri sendiri Anda dulu. Kalau ini nanti ditemukan vaksinnya, apa yang Anda beli? Rumah atau vaksin? Pasti vaksin. Yang kedua setelah vaksin, apain Anda? Ya pasti Anda cari kerjaan kalau Anda nganggur.
Kalau dapat kerja, apa yang Anda lakukan? Ya cari yang beli makanan, bayar utang. Betul. Sedang login kembali sebentar. Ada apa? Ini selanjutnya mau bertanya, dipersiapkan pertanyaannya biar nanti bisa saya sampaikan ke beliau lihat terkait pertanyaannya. Karena mungkin sedang ada gangguan. Halo Pak Ardian. Masuk ada tes. Sudah Pak, masuk lagi alhamdulillah. Sudah ya. Iya Pak. Halo, tes masuk ya? Halo, masuk Pak. Mungkin ada bertanya lagi Pak, ini dari Bu Evi. Silakan Bu Evi. Ya Pak, mau nanya kalau misalnya pecah tanah di desa itu biayanya sekitar berapa? Terus untuk kehati-hatian itu letters itu kan kadang-kadang katanya perangkat desa atau lurah itu suka bermain. Nah ini biar kita aman itu gimana Pak? Join dengan Pak Lurah Bu, kalau nggak join dengan sekretaris desa. Jadi ketika kita bermain itu join dengan mereka saya. Mereka saya kasih saham kosong 10%. Oh gitu. Ya, saham kosong ya, mau berbagilah artinya. Kalau kita kasih saham kosong 10% di profit kan mereka nanti juga kasih tarifnya nggak akan tinggi Pak, Bu. Jadi saya ngajak join perangkat desa memang. Ngajak join mereka, modal mereka keterampilan ngurus surat-surat, saya kasih saham kosong 10%, jadi kalau ada profit kita kasih 10%. Gitu sih Bu, nanti biar aman semuanya. Gitu. Berarti biayanya itu dari pemberian saham itu aja Pak? Enggak, biaya sendiri Bu, biaya sendiri sekitar 2 juta sampai 3 juta untuk pecah tanah girik di desa. Oh, nanti ada pungutan namanya Pologoro kalau di Jawa Tengah itu Pologoro itu pungutan tidak resmi ke kepala desa, itu pungutan bawah tangan istilahnya, namanya Pologoro. Itu pajak desa lah. Di luar itu ada profit saya kasih 10%. Berarti lebih mahal di desa ya Pak dibandingkan di notaris ya? Ya seperti itu Bu kalau di desa Bu. Ya kalau kita dekat dengan lurahnya bisa jadi cuma biayanya 500.000, 750, faktor kedekatan Bu. Oke Pak. Fair-fairan. Tapi ingat kalau bisnis ini ngajak perangkat Bu, entah sekretaris desa, entah kepala desa. Tadi ada yang bertanya bagaimana aspek hukumnya tanah girik itu aspek hukumnya juga bisa jadi SHM kan gitu loh. Jadi ada yang tanya, Pak nanti tanahnya SHM atau SHGB? Ya SHM. Kalau mereka nanti, tapi mereka untuk pengurusannya dikoordinir oleh mitra kita yang kepala desa atau Pak Care atau notaris yang kita tunjuk. Begitu. Halo? Iya, Pak. Ya sudah. Berarti sudah paham Bu ya? Terima kasih. Oke Mas Admin. Mungkin next Mas Admin. Silakan. Selanjutnya ini ada Pak. Ini namanya Pak Iris 870. Silakan. Pak bisa disampaikan ke Pak Ardian langsung pertanyaannya. Halo. Halo Pak Iris. Oh, biar saya bacakan aja Pak ya. Ya. Untuk SHM dan HGB, perbedaan di kekuatan hukum dalam hal kepemilikan bagaimana ya Pak? Kalau tanah kaplingan yang kita main dengan aparat desa tadi, mereka menerimanya saat itu ya tanahnya masih giring. Tapi ketika nanti mereka mau di SHM kan ada masalah, nanti ikutnya PTSL, sertifikasi massal. Sertifikasi massal yang diadakan oleh desa, namanya PTSL itu. Makanya ketika kita mau bikin kaflingan, apalagi untuk pemula, saran saya gandeng sekretaris desa atau kepala desa untuk jadi mitra. Saran saya. Jadi nanti nerimanya mereka mungkin setahun lagi atau setahun setengah, itu SHM, bukan SHGB. Begitu. Ingat, ini kita bermain di daerah ruralisasi, bukan di daerah pusat urbanisasi. Selalu diingat. Ya, dulu orang bertanya kepada saya, kenapa Ardian nggak main di Salatiga? Karena Salatiga bukan pusat urbanisasi. Itulah kenapa saya main di Bandung dan di Bekasi.
Tapi kalau sekarang terbalik, orang pulang kampung kan, makanya saya main di daerah namanya ruralisasi, yang orang itu akan banyak pulang kampung dan investasi di kampung halamannya, seperti itu. Next, mungkin ada yang lain? Bentar, Pak. Ya, carikan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Mari saya mencari. Ya. Silakan ada yang mau bertanya lagi dengan terkait apa yang disampaikan oleh Pak Ardian Denka. Mana kalau nggak ada yang tanya, bisa kita ambil kesimpulan atau kita tutup saja? Boleh, Pak. Diambil kesimpulan terlebih dahulu mungkin. Oh, ini ada lagi, Pak. Perbedaan dari yang tadi, Pak, dari Pak Iris tadi, perbedaan SHM dan HGB itu apa, Pak? Kalau Anda beli tanah kapling, mintalah nanti suratnya yang SHM saja. SHM. Karena kalau SHGB itu ada batasan harus segera membangun di tanah tersebut. Karena kalau nggak bangun, di kemudian hari SHGB-nya selesai Anda perpanjang juga susah. Saran saya kalau beli, ini kan Anda tadi bertanya, kalau sebagai konsumen, kan gitu kan? Nah, sebagai konsumen SHM aja, Pak. Jangan SHGB, Pak. Kalau konsumen, sebaiknya itu. Cari yang SHM. Gitu, Mas Admin. Ya, terima kasih Pak Ardian. Belum ada yang bertanya lagi sampai sekarang. Kalau silakan mau buat kesimpulannya dari materi yang telah disampaikan tadi. Kesimpulannya adalah di setiap waktu, di setiap zaman itu sudah ada sejarahnya. Dan zaman itu selalu berulang. Nah, tugas kita adalah mempersiapkan diri di setiap perulangan zaman tersebut. Saat ini mungkin wabah sedang merajalela, kita nggak bisa kemana-mana, tapi kita harus kreatif, kita harus cari siapa yang saat ini penghasilannya naik karena efek wabah. Tawari mereka produk properti kita, dan bilang ke mereka, dan selalu create produk properti kita itu apa keunggulannya dan apa alasannya sehingga mereka harus beli produk properti kita. Tentunya jawaban itu Anda sendiri yang tahu, dan ketika Anda sudah tahu jawabannya, saya yakin Anda akan mudah jualannya. Selamat sore, sukses untuk Anda. Next mungkin kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardian Denka atas yang telah disampaikan materi-materinya. Semoga materi-materi yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita dan kita bisa mengaplikasikannya pada Amin. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Ardian Denka telah berikan waktunya untuk sharing ilmunya kepada kita, terima kasih. Berbagi ilmunya kepada kita, dan juga saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Mungkin nanti kalau wabah sudah selesai, kita bisa bikin kelas lah 6 jam di pesantren properti. Siap, insya Allah, kan lebih detail itu nanti kan, ada PowerPoint, terus ada hitung-hitungannya bagaimana, terus ada cara menjualnya. Nanti kalau bermain dengan desa apa saja yang harus diperhatikan, itu kan panjang ceritanya. Siap, insya Allah Pak. Nanti kita bisa bikin baru kelas lah. Bisa bikin kelas di Pesantren Properti Yogyakarta, insya Allah. Terima kasih. Mungkin saya mengingatkan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, insya Allah besok kita akan ada penjelasan tentang program Sayang Anak. Jadi hari Selasa nanti kita akan menjelaskan program Sayang Anak. Nah, itu dengan Pak Bambang langsung yang menjelaskan, insya Allah yang sudah join ikut program Sayang Anak, alhamdulillah sudah ada 100 orang. Mungkin yang mau join juga bisa chat admin Rofianto biar nanti dihubungkan dengan admin program Sayang Anak gitu. Dan juga alhamdulillah nanti hari Rabu kita akan bertemu dengan arsitek hebat, yaitu Pak Reko Tomo mungkin. Ya, hari Rabu nanti biasa hari sore jam 3:30 insya Allah kita akan bertemu dengan Pak Reko untuk hari Rabu, dan untuk hari Jumatnya kita ada Pak Haris Marga. Kebetulan beliau sudah hadir di sini di kelas sore hari ini. Insya Allah nanti beliau akan mengisi di hari Jumat begitu. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah join. Kita sudah ada di akhir acara.
Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya, karena kekurangan kesalahan hanya dari saya dan kesempurnaan hanya dari Allah semata. Begitu dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang saya rada ragu, makanya lebih baik saya bikin program yang baru, yaitu khusus BUMN